Mobil listrik baru Cina ini sebentar lagi akan memasuki pasar dengan harga yang lebih murah, jarak tempuh lebih jauh, dan fitur yang tidak kalah canggih. Mobil ini diprediksi bakal jadi penantang serius Volkswagen ID.3, Nissan Sakura, hingga Honda ENY1. Lalu, seperti apa spesifikasi dan keunggulannya? Simak videonya, karena kita akan bahas satu persatu. Leapmotor, perusahaan otomotif asal Tiongkok baru-baru ini mengumumkan pembukaan masa pra-penjualan untuk hatchback listrik terbarunya Lava 5 di pasar Cina. Model ini juga dikenal sebagai B05 untuk pasar internasional. Dan untuk peluncuran resmi di Cina dijadwalkan pada 28 November dengan pengiriman unit dimulai segera setelahnya. Sementara untuk pasar global, B05 direncanakan memasuki tahap distribusi internasional mulai 2026. Nah sobat, mari kita lihat keunggulan dari mobil ini. Pada eksterior, Leapmotor sepertinya tidak ingin mobil terlihat seperti EV murah. Siluet bodinya kompak dengan garis desain tegas dan bersih. Pada bagian depan mobil ini dilengkapi dengan lampu tipis dan runcing serta dipadukan dengan DRL LED yang membentuk garis mata yang cukup tajam. Sementara bagian kap dibuat relatif rendah untuk mendukung aerodinamika. Beralih ke samping, garis bodinya dibuat simpel dan luas serta dilengkapi dengan kaca samping cukup besar. Pilar A-nya dibuat cukup landai sehingga terlihat seperti memiliki streamline. Mobil ini menggunakan velg multispoke modern yang cukup enak dipandang, tidak norak, dan tidak polos. Menariknya velg ini memiliki proporsi roda yang tampak selaras dengan bodi. Sementara bagian belakang menjadi tampilan yang paling menarik. Mobil ini memiliki stop lamp yang dibuat menyatu dan memanjang dari kiri ke kanan. Gaya ini memang sedang menjadi tren pada saat ini. Jika diperhatikan ada sedikit lekukan di bagian pintu bagasi yang memberi kedalaman visual tanpa terlihat ramai. Sementara elemen spoiler atap dan garis bahu yang tegas membantu memperkuat tampilan yang dinamis. Secara keseluruhan, desainnya cocok untuk penggunaan yang tidak ingin terlihat terlalu eksperimental. Masuk ke bagian interior, mobil ini mengusung tata ruang yang sederhana dan fungsional dengan pendekatan desain minimalis. Pada dashboardnya, terdapat layar sentral berukuran besar yang menjadi pusat kendali berbagai fungsi kendaraan. Layar ini sudah terintegrasi dengan kontrol AC, navigasi, pengaturan kendaraan, serta konektivitas nirkabel. Sementara di depan pengemudi, terdapat layar instrumen digital yang menampilkan informasi penting seperti kecepatan, status baterai, dan mode berkendara. Desain antarmuka dibuat sederhana agar informasi mudah dibaca tanpa membebani perhatian saat berkendara. Untuk setir, mobil ini menggunakan bentuk dua palang dengan tombol multifungsi. Material yang digunakan menggabungkan perpaduan plastik berkualitas, finishing matte, dan soft touch di area yang sering tersentuh. Sementara tata letak konsol tengah dibuat rata dan terbuka, hal ini menciptakan ruang penyimpanan yang praktis untuk barang-barang kecil seperti ponsel, dompet, atau botol minuman. Beralih ke bagian kursi, Leapmotor menggunakan pola jok ergonomis dengan bentuk yang mendukung punggung dan pinggang. Varian tertingginya sudah dilengkapi dengan pengaturan kursi elektrik, sedangkan varian lebih rendah masih menggunakan pengaturan manual. Kabin baris kedua menawarkan ruang yang cukup untuk 2 hingga 3 penumpang dengan lantai yang relatif rata, sehingga memberikan kenyamanan kaki yang lebih baik. Menariknya, mobil murah ini memiliki ambient light yang halus mengikuti garis interior, sehingga menambah kesan modern pada interiornya. Sementara bagasi mobil ini berada pada kapasitas yang memadai untuk kebutuhan harian seperti belanja atau perlengkapan keluarga.
Untuk performa, Leap motor B05 menggunakan motor listrik penggerak roda depan dengan tenaga yang berada di kisaran 140-170 horsepower tergantung varian. Salah satu poin utama dari performa mobil ini adalah efisiensi daya dan jarak tempuh. Varian baterai yang tersedia menawarkan jarak tempuh yang bisa mencapai lebih dari 500 km hingga mendekati 600 km menurut standar pengujian CLTC. Angka ini menempatkannya di level kompetitif di segmen hatchback listrik kompak, terutama bagi pengguna yang menginginkan kendaraan harian dengan frekuensi pengisian lebih jarang dengan bandrol yang lebih murah. Sementara untuk sistem pengisian daya, mobil ini sudah mendukung fast charging yang memungkinkan pengisian dari sekitar 30% hingga 80% dalam waktu relatif singkat. Dan untuk suspensi, mobil ini dilengkapi dengan konfigurasi MC Version di depan dan Torsion Band di belakang. Hal ini mengikuti standar yang umum digunakan pada kendaraan kompak listrik dan bensin di kelas ini. Ground clearance-nya dibuat cukup untuk menghadapi kondisi jalan perkotaan termasuk polisi tidur, tanpa perlu khawatir bagian bawah kendaraan mudah mengenai permukaan jalan. Salah satu yang menarik adalah sistem kemudi mobil ini dirancang ringan saat kecepatan rendah untuk memudah manuver, terutama di parkiran dan jalan sempit. Saat kecepatan meningkat, settingan kemudi menambah bobot untuk memberikan rasa kontrol yang stabil dan tidak melayang. Dengan semua kecanggihannya, mobil ini hanya dibanderol sekitar 105.800 yuan hingga 131.800 yuan atau sekitar 225 juta sampai 280 juta tergantung pada varian baterai dan fitur yang dipilih. Rentang tersebut menempatkannya dalam posisi yang menarik di segmen hatchback listrik kompak karena menawarkan jarak tempuh panjang dan fitur yang lengkap pada kisaran harga yang relatif terjangkau. Nah, gimana menurut sobat tentang mobil ini? Apakah cocok untuk masuk ke Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!